Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para mustami'in, para mustami'at yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari terlebih dahulu kita bacakan umul kitab suratul Fatihah. Wabil khusus kita hadiahkan kepada pengarang kitab yang kita baca, bertabaruk kepada beliau, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya dan kita bisa mengikuti jejak langkah Imam Nawawi ini yang mengabdi dengan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan suratul Fatihah ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan ridhonya pada kita semuanya, pada negeri dan bangsa kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatil qabul wa tamami kulli sur al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini Allah perkenankan kita semuanya untuk kembali bertemu untuk sama-sama kita mengkaji satu karangan dari seorang ulama besar yang hidup di abad ke-19, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia yang wafat di Mekah dan dikuburkan di Makkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi ini sehingga kita bisa datang ke kota Mekah dan bisa kita ziarah ke Ma'la, ke pekuburan yang dekat dengan Masjidil Haram. Dikuburkan di sana ulama yang mengarang kitab ini, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk tanggal 15 Zulhijjah. Prosesi puncak ibadah haji sudah selesai. Tapi tadi saya lihat ternyata biasanya hari-hari ini Mas Reza, Masjidil Haram padat. Orang yang melaksanakan tawaf ifadah sekaligus orang yang tawaf wada. Yeah. Karena biasanya tanggal 15 sudah ada yang pulang ke Indonesia. Tapi kita lihat tadi, Masya Allah, sepinya bukan main Masjidil Haram ini. Ya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kembalikan keadaan seperti biasa sehingga sama-sama kita bisa melaksanakan tawaf dan sa'i di depan Ka'bah al-Musyarrafah. Baik, kita lanjutkan bahasan kita pada kitab Nasaihul Ibad ini. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitab ini suka disebut kitab kuning. Kenapa? Karena kitab kuning, karena kebetulan ini kertasnya kuning. Gitu Mas Reza. Kalau kertasnya putih mungkin disebut kitab putih. Rawat Tirmidzi, meriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Jadi bisa dibaca Turmuzi, bisa dibaca Tirmidzi, bisa dibaca Tarmuzi. Ya, mana aja itu terserah. Imam Tirmidzi ini mengarang kitab hadis namanya Jami' At-Tirmidzi. Jadi kitab-kitab hadis itu ada yang berbentuk sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Jami' seperti Jami' At-Tirmidzi, ada Sunan Ibnu Daud, Sunan Ibnu Majah. Itu nama-namanya ataupun penulisannya ada yang dinamakan Jami', ada yang dinamakan Sunan, ada juga dinamakan Sahih. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini putranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nama aslinya Abdullah Ibnu Umar. Ini salah satu sahabat Rasulullah SAW yang ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau masih muda. Ibnu Umar ini, para jamaah rahimakumullah, ketika terjadi perang Badar, sangat ingin ikut bersama Rasulullah SAW perang Badar, tapi ditolak oleh Rasulullah. Kenapa kok Ibnu Umar tidak diperbolehkan untuk ikut perang Badar? Karena umurnya baru salah sata asyara sanatan, baru 13 tahun.
Jadi semenjak dulu Rasulullah SAW itu sudah memperhatikan yang layak untuk ikut perang itu yang bukan anak-anak. 13 tahun ini belum layak. Itu para jamaah. Jadi undang-undang ketenaga kerjaan sekarang yang mengakomodir orang bekerja itu di atas 17 tahun sebenarnya sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika perang Uhud, salah satunya Ibnu Umar izin ingin ikut perang Badar, tapi ditolak oleh Rasulullah lisuli sinni, karena masih kecil. Itu Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar ini salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Pertama adalah Abu Hurairah tentunya. Yang kedua adalah Fatimah, putri Rasulullah SAW. Mohon maaf, kedua Aisyah, istri Rasulullah SAW, baru kemudian Ibnu Umar. Ibnu Umar ini banyak meriwayatkan hadis. Sepeninggal Rasulullah SAW, sepeninggal para sahabat-sahabat utama Rasulullah SAW, Ibnu Umar ini tidak ikut campur urusan-urusan politik. Jadi tahun ke-60 Hijriyah terjadi sebuah goncangan di dalam dunia politik Islam. Saat itu jamaah rahimakumullah, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib turun dari jabatan khalifah yang mengundurkan diri demi keutuhan umat. Makanya Sayyidina Hasan ini para jamaah rahimakumullah pernah ditunjuk oleh Rasulullah, inna bni hadza sayyidun, cucuku ini adalah pemimpin, la'allallah ayyusliha bainal fi'ataini minal muslimin, di tangan dia umat Islam akan bersatu. Betul, pada masa Khalifah Ali meninggal dunia, Sayyidina Hasan naik, Sayyidina Hasan rela turun untuk menjadi khalifah, untuk dari khalifah menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan akan sudah merasa tua, dia mengangkat anaknya sendiri sebagai khalifah, namanya Yazid bin Muawiyah. Ini yang menjadi protes pasal sahabat. Nah, Muawiyah ini seorang politikus yang bisa memetakan suasana politik pada saat itu. Kata Muawiyah kepada anaknya, ini ada 3 kelompok di sahabat ini. Satu kelompok Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini. Abdullah bin Umar ini adalah orang yang tidak mau ikut-ikutan politik. Dia hanya ingin ibadah, dia hanya ingin menyebarkan ilmu. Orang ini nggak berbahaya. Dia adanya di mana? Dia adanya di Mekah. Biarkan saja dia. Yang kedua, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini berbahaya. Tundukkan dia. Kalau dia nunduk, perangi, tapi jangan duduk. Yang ketiga, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini which is merupakan Abdullah bin Zubair, kata Muawiyah ke anaknya, ini Abdullah bin Zubair pun juga adalah orang yang bahaya. Dia punya pengaruh yang luar biasa. Kalau dia bangkang, habisin. Nah, Abdullah bin Umar ini orang yang tidak mau, setelah meninggalnya para sahabat utama, tidak mau banyak berurusan dengan hal-hal yang berbau. Apa kata Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda. Apa sabda Nabi ini? Khaslatani, ada 2 sifat. Mangkanata, barang siapa yang 2 sifat tersebut fihi, ada di dalam dirinya. Jadi kalau seandainya di dalam diri kita ada 2 sifat, katabahullahu, maka Allah catat orang tersebut syakiran, sebagai orang yang bersyukur, sabiran, sebagai orang yang sabar. Ada 2 perkara. Kalau 2 perkara tersebut ada dalam diri kita, maka Allah registrasikan kita sebagai orang yang syakir, sebagai orang yang sabar. Orang yang bersyukur ini adalah orang yang sedikit
Sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku ini yang bersyukur. Musim hujan, orang ngeluh, hujan terus, becek, jemuran enggak, kering-kering. Dikasih musim panas, panas banget, debu dan yang lain. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Makanya satu ketika bapaknya Abdullah bin Umar ini sedang tawaf. Tiba-tiba ada orang yang tawaf doa. Doanya keras sampai didengar oleh Sayyidina Umar. Biasanya kalau tawaf ini kan doanya kan bermacam-macam. Dia doanya cuma satu. Putaran pertama itu, putaran kedua itu, sampai putaran 7 tidak berubah-ubah. Doanya itu aja. Karena kan doa tawaf itu kan bebas, apapun juga boleh. Bahkan diem aja tetap sah. Apa doanya? Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan yang sedikit. Terus doa ini dia baca. Maka ini orang kok doanya nggak berubah-ubah, doanya itu aja. Selesai tawaf ditanya, kok kamu ini doanya kok Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku orang yang sedikit. Orang itu senyum lalu berkata, alaihissallahu qala, bukankah Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku, kata Allah, yang pandai bersyukur. Sabiran, orang yang sabar. Sabar ini para jamaah rahimakumullah sebuah sifat yang gampang diucapkan tapi susah dilaksanakan. Satu ketika Rasulullah SAW melihat ada ibu-ibu yang sedang nangis di kuburan. Rasulullah dekati ibu tersebut lalu berkata, isbiri. Sabar. Si ibu ini langsung berkata, alaika anni, pergi kau sana. Fa innaka lam tusab bi musibati, engkau itu tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan. Rasulullah diam lalu pergi. Sahabat yang melihat datang kasih tahu. Yang kasih tahu itu Rasulullah. Ibu tersebut datang minta maaf pada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menjawab, as-sabru indas sadmatil ula. Sabar itu terletak di hantaman yang pertama. Nah, waman lam takuna fihi, dan barang siapa yang dua sifat tersebut tidak ada dalam dirinya, lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran, maka Allah tidak pernah mendaftarkan orang ini menjadi hamba yang syukur, menjadi hamba yang sabar. Apa dua sifat ini? Man, barang siapa, nazara, yang melihat. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita buka Al-Quran, nazara itu artinya melihat. Tapi Al-Quran menggunakan kata melihat ini dengan 3 kalimat. Pertama, ro'a. Ya kan? Contoh, ketika Nabiullah Ibrahim bermimpi. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Aku melihat. Ro'a ini, yang warimatullah, adalah pandangan mata. Makanya muncullah kalimat ru'yatul hilal. Diambil dari kata-kata ro'a, yaro, ru'yatan. Ru'yah itu pandangan dengan mata. Yang kedua, nazoro. Nazoro masih pandang juga, melihat juga, tapi menggunakan akal. Makanya Allah gunakan dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah engkau tidak melihat bagaimana itu yang namanya onta diciptakan?
Tentu bukan sekedar melototin onta, tapi memikirkan bagaimana Allah menciptakan onta dengan begitu indah. Yang ketiga, basar. Wallahu ala kulli syai'im basir. Basar. Basar ini lebih pada pandangan-pandangan hati yang tidak memerlukan cahaya untuk bisa melihat benda, yang walaupun tertutup ternyata masih tembus. Itulah pandangan basar, pandangan. Man, barang siapa nazara yang melihat fi dinihi, di dalam agamanya, ila man huwa fauqahu, kepada orang yang lebih dari melihat agama, kepada orang yang lebih tinggi. Faqtada bihi, maka dengan melihat yang lebih tinggi, rajin ibadahnya, rajin sedekahnya, faqtada bihi, orang ini ngikutin. Wa nazara, dan yang kedua, wa nazara, dan melihat fi dunyahu, dalam urusan dunia, ila man huwa dunahu, kepada yang bawah. Jadi kalau urusan agama, urusan ibadah, melihatnya itu harus ke atas, ke orang yang lebih. Tapi kalau urusan dunia, itu melihatnya ke bawah. Karena melihat ke bawah, fahamidallaha ala ma faddalahu albihi alaihi, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Alhamdulillah punya mobil, orang mah kepanasan naik motor. Orang yang naik motor, alhamdulillah naik motor. Orang mah ngayuh sepeda kepanasan. Walaupun sepeda sekarang mahal, lebih mahal daripada motor. Orang yang pakai sepeda melihat, alhamdulillah masih bisa cepat pakai sepeda dibanding orang jalan kaki. Orang jalan kaki pun juga melihat, alhamdulillah kaki saya masih sehat. Tuh lihat, orang udah nggak bisa kemana-mana karena kakinya sudah tidak bisa digerakin lagi. Itu. Kata bahullah, orang yang seperti ini, maka Allah registrasikan sebagai syakiran, orang yang syukur, sabiran, sebagai orang yang sabar. Waman, dan barang siapa nazara, yang melihat, memperhatikan fi dinihi, di dalam agamanya, ila man huwa dunahu, kepada yang lebih rendah. Dia aja begitu, masa sih saya yang lebih rendah, yang ibadahnya lebih rendah dibandingkan kita. Wa nazara fi dunyahu ila man huwa fawqahu, kemudian kalau urusan dunia ngelihatnya ke atas, bukan ke bawah. Mohon maaf, hidup di dunia kalau ngelihat ke atas, jalan kaki aja, kalau ngelihat ke atas terus kesandung. Kalau nggak kesandung, kejeblos. Fa'asipa, maka dia menyesal, ala ma fatahu, terhadap kesempatan-kesempatan yang pernah datang tapi dia kurang manfaatkan. Maka orang yang semacam ini, lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran, tak akan pernah Allah registrasikan menjadi hamba-hamba yang syukur, menjadi hamba-hamba yang sabar. Hamba yang syukur, hamba yang sabar, itu adalah para nabi, akan berkumpul dengan para nabi. Innahu kana abdan syakura. Para nabi itu hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang sabar. Itu, mudah-mudahan kita mohon pada Allah, semoga dua sifat ini Allah masukkan ke dalam hati kita semuanya, sehingga nama kita terregistrasi di langit, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang syukur. Wal maqalatu sabi'ata, wal maqalatu sabi'atu wal ashrun. Makalah yang ke-27. Qala syair, berkata seorang penyair, min bahril kamil al-mujawwiz al-mujazziw. Mohon maaf. Jadi mohon maaf, dalam syair itu, dalam bahasa Arab ada syair-syair. Dan syair itu ada timbangannya. Ilmu yang menjelaskan tentang timbangan-timbangan syair itu adalah namanya ilmu arud. Dulu ketika belajar ilmu arud, ya contoh begini. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Itu timbangannya mustaf'ilun gitu kan. Itu yang paling
itu timbangan-timbangannya. Ada ilmu khusus namanya ilmu aruf. Apa syairnya? Ya man bidunya hustagal qad garrahu tulul amal. Ya, gol amal. Nah, Al-Qur'an pun juga syair, tapi bukan syair. Mana bukti Al-Qur'an syair? Seperti saja. Lihat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad. Terus itu seperti saja, tapi bukan saja. Itulah hebatnya Al-Qur'an. Syair, tapi bukan seperti syair. Makanya tak ada yang mampu jamaah rahimakumullah bagi orang-orang yang ahli syair untuk menandingi kesusastraan dari Al-Qur'an. Nah, lihat dalam apa namanya syair ini, ya man bidunya hustagal qad garrahu tulul amal. Gol mal. Ya, itu jamaah rahimakumullah. Wa aulam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Jal lagi. Ya man, wahai orang bidunya hustagol yang sibuk dengan urusan dunia. Qad garrahu tulul amal, kesibukan ini ternyata karena terperdaya dengan panjang angan-angan. Wishful thinking. Wishful thinking ini adalah tulul amal. Tempat masuknya setan ke dalam hati adalah panjang angan-angan. Aulam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Ataupun masih lalai, ghaflah. Ghaflah ini jamaah rahimakumullah bahasa Indonesianya muncul jadi gapleh. Jadi gapleh itu dari bahasa Arab. Asalnya ghaflah. Ghaflah itu artinya lalai. Nah, kalau orang main gapleh kadang-kadang lalai, lupa waktu. Semalaman jebrel. Dan maaf, orang mati ketawa, orang mati yang ketawa cuma ada di main gapleh. Mas Reza, mati gua sambil ketawa. Nah itu, ghaflah. Muncul bahasa Indonesia jadi ada satu kata namanya kata gapleh karena sering lalaikan. Hatta dana minhul ajal, sampai dekat padanya ajal, waktu kematian. Al mautu ya'ti baghtatan, adapun mati datangnya tiba-tiba. Tidak pernah kematian itu ada SMS-nya dulu. Inilah yang membedakan wafatnya kita dengan Rasulullah SAW. Mohon maaf jamaah rahimakumullah, kemarin wukuf di Padang Arafah. Di waktu wukuf di Padang Arafah ini, zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mendapatkan kabar akan meninggal dunia. Mana kabar itu? Kabar itu jamaah rahimakumullah datang dengan turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Sayyidina Umar yang mendengarkan khutbah Rasulullah sambil nangis, wa ma ba'dal ikmal illa nuqsan ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau agama ini sudah sempurna, ya sudah klimaks, maka akan anti klimaks. Pemberitahuan Rasulullah akan meninggal dunia turun lagi. Kapan? Di Mina. Di Mina kan kita mabit di Mina. Ketika Rasulullah mabit di Mina, malaikat Jibril turun membawa satu surat yang insya Allah kita hafal. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, ketika turun ayat ini, Sayyidina Umar nanya kepada para sahabat. Maza taro hadhihi surah, kata Sayyidina Umar. Teman-teman, surat ini maksudnya apa sih? Para sahabat langsung ngaco. Surat ini jelas-jelasan Umar menjelaskan bahwa kemenangan Allah sudah akan turun,
kemenangan sudah kita dapatkan, dan nanti orang-orang akan masuk Islam berbondong-bondong. Ini penjelasan harfiah dari ayat tersebut, surat tersebut. Sayyidina Umar masih penasaran. Kayaknya bukan dah. Bukan itu kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar noleh ke seorang sahabat muda yang umurnya sekitar 16 tahun ketika itu, namanya Ibnu Abbas. Madza tara ya Ibnu Abbas? Wahai Ibnu Abbas, apa sih maksud ayat ini? Kata Ibnu Abbas, na'yu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Abbas ini punya pengertian beda dengan para sahabat. Kata Ibnu Abbas, kalau seandainya pertolongan Allah sudah turun, kemenangan sudah kita dapatkan, orang masuk agama Islam berbondong-bondong, maka tugas Rasulullah sudah selesai. Jadi pantas hadza taudhi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemberitahuan bahwasanya Rasulullah akan meninggalkan kita semuanya. Dan betul ternyata sekitar 80 hari setelah turun ayat surat ini, Rasulullah meninggal dunia. Nah, Ibnu Abbas ini kok bisa mentakwilkan sorful makna ila ghairi ma huwa lahu. Jadi takwil itu membelokkan makna dari apa-apa makna yang sebenarnya diletakkan untuk kalimat tersebut. Karena Rasulullah SAW pernah mendoakan Ibnu Abbas dengan sebuah doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia, spesialisasikan dia dalam agama, pahamkan dia akan agama, dan ajarkan dia takwil Al-Qur'anul Karim. Wal mautu ya'ti baghtatan. Adapun mati itu datang tiba-tiba, tidak pernah ada SMS dulu. Bahkan tidak pernah ada tanda-tandanya terlebih dahulu. Wal qabru sundukul amal. Sedangkan kuburan adalah sunduk, kotaknya amal. Amal itu dikumpulkan untuk kuburan. Para jamaah rahimakumullah, kuburan ini sangat mengerikan, jamaah rahimakumullah. Sampai sangat mengerikannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu, jamaah rahimakumullah, itu tidak pernah nangis kecuali kalau melihat kuburan. Ya. Kalau melihat kuburan, dia nangis terseduh-seduh. Sampai para sahabat bertanya, kenapa? Utsman, kok engkau kalau melihat kubur tuh nangis? Ya, dijawab oleh Sayyidina Utsman bin Affan, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Bahwa kuburan itu merupakan pos pertama dari pos-pos menuju akhirat. Kalau pos pertama ini berhasil dilewati, fama ba'dahu aisar, maka pos-pos selanjutnya akan lebih mudah. Tapi kalau seandainya pos yang pertama ini sudah berat, maka pos selanjutnya akan lebih berat lagi. Makanya mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita dalam menghadapi siksa menghadapi kuburan nanti, amin ya rabbal alamin. Karena di kuburan ini sendirian, tidak dengan siapa-siapa, gitu kan. Nah, itu para jamaah rahimakumullah yang menjadikan Sayyidina Utsman bin Affan itu menangis kalau melihat kuburan. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Maka sabarlah dengan menghadapi keadaan dunia ini, la mauta illa bil ajal, karena yang namanya mati itu tidak ada kecuali atas izin Allah, atas ajal Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para jamaah rahimakumullah, kalau melihat pandemi seperti sekarang ini, mohon maaf jamaah rahimakumullah, corona itu tidak mematikan, yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala
dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga protokol kesehatan, negosiasi ini kadang-kadang diterima, kadang-kadang pun juga enggak. Ya kita hanya berharap semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah apapun yang terjadi. Itu Rawad Dailami, meriwayatkan Imam Ad-Dailami. Ya, Imam Ad-Dailami ini seorang pengarang kitab hadis. Ya, dia punya kitabnya Sunan Ad-Dailami. Annahu, bahwasanya sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda. Apa kata Nabi? Tarkud dunya amarru minas sabri. Bahwa meninggalkan dunia itu ternyata lebih pahit dibandingkan apa sih yang kalau yang pahit itu kapolaga, bukan kapolaga, apa sih yang pahit itu? Yang pahit betul. Wa ashadda hatmis suyuf, dan lebih tajam dari sabetan pedang. Wala yatrukuha ahadun, tapi kalau orang bisa meninggalkan dunia, a'tahullah mislama yu'ti syuhada, maka Allah akan berikan kepada orang itu apa yang Allah berikan kepada para syuhada. Subhanallah. Wa tarkuha qillatul akli. Nah, sekarang bagaimana sih cara meninggalkan dunia ini? Pertama, qillatul akli, kurangin makan. Wasyab'i, kurangi kenyang. Wa bughdis sana, hindari untuk banyak dipuji minan nasi, dari manusia. Makanya mohon maaf, banyak kiai-kiai kalau sudah tua itu humul. Ulama-ulama suka humul, pakaiannya biasa. Bahkan kalau di acara menyendiri nyepi, kalau nggak diketahui sama tuan rumah, pasti dia nggak mau maju. Kenapa sebabnya? Karena takut orang mengeluk-elukan. Kalau dieluk-elukan bahaya. Ya, muncul sifat insaniyahnya yang ingin untuk dipuji. Padahal cara satu untuk meninggalkan dunia, bughdus sana iminan nas, tidak suka dipuji oleh manusia. Wa innahu, karena sesungguhnya man ahabbas sana'an, yang menyukai untuk dipuji minan nasi, dari manusia, ahabbad dunya wa na'imaha, itu sudah pasti cinta dunia dan cinta kenikmatan. Itu para jamaah. Wa man sarrahun na'imu kullun na'imi falyada'id dunya wasana minan nas. Siapa orangnya yang ingin mendapatkan kenikmatan di atas kenikmatan, yaitu kenikmatan akhirat, maka jauhilah pujian dari manusia. Itulah makanya para alim ulama kadang-kadang berpakaian biasa, tidak berlente. Salah satunya tujuannya adalah humul, agar supaya dia itu tidak banyak dipuji oleh orang. Karena ternyata yang bikin jatuh kerak itu bukan angin puting beliung, bukan angin topan. Angin topan, angin puting beliung, dia pegang erat-erat ke pohon, tidak jatuh. Tapi begitu datang angin sepoi-sepoi, pius, ngantuklah dia, jatuhlah dia. Itulah para jamaah rahimakumullah, angin sepoi-sepoi itu adalah pujian dari manusia. Warawa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah. Ibnu Majah ini punya kitab namanya Sunan Ibnu Majah. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kan, barang siapa, niyatuhu, niatnya, tujuannya, al-akhirah, akhirat, maka jama Allah syamlahu, maka Allah akan kumpulkan kekuatan. Wa ja'ala, dan Allah jadikan ghinahu, kekayaannya, fi qalbihi, di dalam hatinya. Wa atat hudunya raghimatan, dan dunia akan ngemis datang ke orang ini.
Jadi kalau orang meninggalkan dunia, justru dunia akan datang ngemis ke orang ini. Kalau tujuannya akhirat. Waman kanat niyatuhud dunia. Tapi kalau niatnya, tujuannya dunia, maka farraqallahu alaihi amrahu. Maka Allah kocar-kacirkan urusan dia. Urusannya suntuk terus. Kesana salah, kesini salah. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, wa ja'ala, dan Allah jadikan faqrahu, kefakirannya, baina ainihi, di depan pelupuk mata. Kayaknya susah terus, kayaknya susah terus, kayaknya gak cukup terus. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu, dan kalaupun dunia yang datang itu hanya yang memang sudah ditentukan di awalnya, tidak ada bonus-bonusnya. Makanya Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orangnya yang bertakwa pada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak tertentu, yang tidak diduga-duga. Mohon maaf, manusia tutup pintu, Allah bisa buka jendela. Itulah para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah renungan untuk kita semuanya, wabil khusus bagi al-fakir, bagi saya membaca kitab ini, sehingga tujuan kita hanyalah untuk akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita. Makanya ada sebuah doa, Allahumma ij'alid dunya, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan dari hidup kami, wala mablagha ilmina, dan tujuan dari ilmu yang kami cari. Ilahuna anta maksuduna waridhoka matlubuna. Wahai Tuhan kami, engkaulah yang kami minta, tujuan kami, dan ridho-Mu lah yang kami cari. Wallahu a'lam bishawab. Itulah dua makalah yang kita kutip dari kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Albani. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Mas Reza. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Baik, langsung saja kita buka sesi kedua, selanjutnya sesi tanya jawab pada Bapak Ibu jamaah sekalian. Bagi yang bertanya bisa bertanya langsung atau melalui aplikasi chat yang tersedia. Pertanyaan juga bisa di luar tema ya, tema kitab kita pada malam ini, kitab Nasaihul Ibad. Ya, silakan Bapak Ibu jemaah sekalian. Ini ada pertanyaan dari Pak Karmanto, Haji Karmanto nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya apakah kita boleh mengejar dunia? Karena katanya Islam tidak boleh miskin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala firmankan, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, dan carilah oleh kalian, fi ma atakallahu, apa-apa yang Allah berikan dari urusan akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagian engkau dari dunia. Jadi mohon maaf,
yang dikedepankan itu adalah akhirat dulu. Baru jangan lupa urusan dunia. Itu para jamaah. Jadi bukan berarti kita ini meninggalkan dunia, bukan. Tapi dunia ini dijadikan sebagai jembatan untuk akhirat. Bahkan kaum sufi mengatakan ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia ini tempat menanam untuk dipetik di akhirat. Itu para jemaah. Jadi apa namanya? Dunia itu harus, tapi jangan dijadikan seluruh hammu itu apa ya? Hammu itu orientasi jadi dunia sendiri. Ketika hammuhu dunia, orientasinya dunia, maka Allah tutup bagian hati kita tentang akhirat. Yang pasti kalau mencari dunia itu bagaikan nanam rumput. Tentu padi tak akan pernah tumbuh. Tapi kalau mencari akhirat, pasti seperti orang nanam padi, rumput pun juga akan tumbuh. Jadi makanya di apa namanya di doa terakhir di dalam ayat yang menjelaskan tentang haji di surat Al-Baqarah, ya, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Kalau seandainya sudah selesai manasik engkau, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra, maka sebutlah atau ingatlah Allah seperti bagaimana engkau mengingat bapak-bapak engkau, au ashadda dzikra, atau lebih dari itu. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara mereka ada yang berdoa. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan aku di dunia saja. Allah katakan wa ma lahu fil akhirati min khalaq, jangan harap mendapatkan apa-apa nanti di akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, yang terbaik minta dunia, minta akhirat, inilah yang terbaik. Allah alam. Dan kau ada pertanyaan, bagaimana caranya kita menjadi orang yang sabar, terutama sabar di kesempatan pertama. Jadi ketika terkena subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Al-Qur'an mengingatkan kita. Allazi wabasyiris sabirin. Kata Al-Qur'an wabasyiris sabirin. Berikan kabar baik kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang orang sabar itu? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi insya Allah orang itu dianggap sabar ketika dapat musibah pertama kali. Di kesempatan pertama kali dapat musibah, dia katakan langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan, kok bisa begitu sih? Kok bisa begitu sih? Coba kalau begini, coba kalau begini, coba kalau begini. Nah, kalau sudah berkata, coba kalau begini, coba kalau begini, coba kalau begini, inilah namanya kalimat lau. Dan kalimat lau ini taftahu amaliyat syaitan, akan membuka perbuatan setan untuk masuk ke dalam hati. Jadi untuk bisa menjadi sabar pada kesempatan pertama, ketika musibah menimpa, langsung berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini minimal minimal cara secara harfiahnya, secara zahirnya demikian. Nah, ada pertanyaan selanjutnya, apakah ada multi level marketing yang bisa sesuai syariah? Maaf,
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi berbicara tentang multi level marketing, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa tidak boleh sabqataini fi sabqah. Ada dua akad di dalam satu transaksi. Ya, transaksi satu ya udah satu aja. Tidak seperti dua. Contoh misalnya yang tidak boleh. Saya nyicil mobil, atau nyicil motor. DP-nya sudah saya bayarkan, terus kemudian tiap bulan saya bayar, tiba-tiba 3 bulan saya tidak bisa bayar. Motor diambil, uang DP hilang. Nah, sekarang saya tanya, ini kira-kira jual beli apa pinjam meminjam? Ini namanya sabqataini fi sabqah. Nah, dalam multi level marketing itu pun juga ada dua posisi. Di satu sisi dia sebagai pembeli, di satu sisi dia juga sebagai sebagai maklar, gitu kan. Jadi inilah yang dikhawatirkan oleh para alim ulama, terjadinya sabqataini fi sabqah. Misalnya ada orang yang menjual untuk pergi ke Eropa, cukup bayar 3 juta. Asalkan dia mencari anggota 10 yang bayar 3 juta aja. Nah, maaf, ini posisi saya yang membeli ini sebagai apa? Apakah sebagai maklar yang dalam bahasa muamalah namanya simsar ataupun samsaro, ataukah sebagai pembeli dari paket ke Eropa tersebut? Nah, oleh karena itu bisnis multi level ini hukumnya syubhat karena ada posisi ketidakjelasan posisinya. Apakah dia itu sebagai pembeli atau sebagai simsar atau sebagai sebagai maklar. Nah, sebaiknya dipisahkan. Oh, ini sebagai agen, ya, sehingga jelas kalau agen transaksinya bisa musyarakah, bisa mudharabah, atau dengan akad yang lain. Itu yang itu masalah multi level marketing. Ya, itu yang tidak boleh itu adalah adanya dua transaksi, dua posisi. Ya, sebagai seorang yang melakukan bisnis multi level marketing, posisi saya sebagai apa? Harus ditentukan terlebih dahulu. Itu yang jelas. Ya, ketika ada dua akad di dalam satu transaksi, itu yang dilarang. Lalu bagaimana dengan jual beli saham? Ada pertanyaan lagi, jual beli saham. Baik. Para jamaah rahimakumullah, di dalam akad muamalah itu dalam ekonomi Islam itu tidak mengenal adanya pasar ketiga ya, kalau tidak salah pasar ketiga. Ketika saya tanya ke bapak ibu beli saham, apakah saham yang bapak beli ini langsung berpengaruh kepada modal dari perusahaan yang bapak ibu beli? Bapak ibu beli. Nampak kalau jelas itu namanya musyarakah, boleh. Nah, yang terjadi sekarang adalah bahwa membeli saham
hasil uang yang pemberian saham itu tidak berpengaruh terhadap modalnya perusahaan. Tapi justru hanya diperjualbelikan ketika nanti fluktuatif untuk diambil perselisihan harga dari saham tersebut. Inilah yang menjadikan bai'ul gharar, membeli sesuatu yang tidak jelas. Kalau akta saham, saya menanamkan saham dengan akad musyarakah, nanti saya akan mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut ketika dalam 1 tahun mereka menghitung keuntungannya, nanti saham kita dihitung. Berapa saham kita, kitalah yang mendapatkan gain-nya. Tapi maaf, dalam bursa saham sekarang kan tidak seperti demikian. Oleh karena itu, ekonomi Islam itu lebih real menyentuh kepada sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan realnya. Tidak ngawang-ngawang hanya di pasar. Itu para jamaah. Makanya dalam ekonomi Islam tidak mengenal pasar ketiga. Semuanya harus real, semuanya harus nyata. Ketika uang diberikan saham, saham ini berpengaruh pada modal orang yang melakukannya, sehingga dalam akad mudharabahnya nanti akan ada nisbah yang kita dapatkan. Allahu a'lam bishawab. Nah, itulah para jamaah rahimakumullah, memang untuk transaksi-transaksi modern, kita harus melakukan penyesuaian dengan transaksi-transaksi kitab kuning. Ada kelambanan transformasi antara pemahaman kitab kuning yang sangat sederhana dengan perjalanan ekonomi yang ada sekarang. Transformasi ini yang harus dijembatani oleh saudara-saudara kita yang ahli ekonomi dengan ahli syariat agar supaya bisa nyambung. Karena selama ini, mohon maaf, kadang-kadang yang ahli syariat tidak mengenal ekonomi konvensional atau ekonomi modern, yang ekonomi modern tidak mengenal ekonomi syariat. Kenapa? Karena kalau dalam kajian kitab-kitab kuning itu transaksi-transaksinya masih individu, masih sangat sederhana, sehingga memerlukan transformasi bahasa yang lebih dalam lagi. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutannya ada pertanyaan. Tapi ada MLM yang sudah mendapat sertifikasi dari MUI. Oke. Ketika MUI sudah memberikan sertifikat, mungkin itu sudah terlepas dari dua tadi, dari akar utama tadi, yaitu safqataini fi safqah, adanya dua transaksi dalam satu waktu. Itu. Jadi ketika MUI, ya mohon maaf, kita ini menyerahkan urusan agama pada Majelis Ulama Indonesia yang dianggap sebagai ulul amri. Nah, ketika mereka sudah memberikan fatwa, berarti insya Allah itu sudah terlepas dari safqataini fi safqah tersebut. Ya, walaupun kadang-kadang fatwa ini, fatwa ini kan tidak mengikat ya. Jadi fatwa ini tidak mengikat. Dan satu ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Kata kaidah fikih mengatakan al-ijtihadu la tunatu bil ijtihad. Satu keputusan hukum yang didasarkan dari proses ijtihad, badlul wus'i fi nailil hukmi syar'i, mengeluarkan segala kemampuan untuk mendapatkan hukum syariat dari sumber aslinya, sumber-sumber Al-Quran hadis tentunya, muncullah sebuah keputusan hukum, maka keputusan hukum ini tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Ya. Jadi kalaupun misalnya MUI memberikan sertifikasi kepada satu, yang lainnya ada yang mengkritisi, ya itu saling itu tidak saling membatalkan. Dan maaf, fatwa ini tidak mengikat. Ya. Hukumnya tidak mengikat, tidak punya kekuatan hukum apa-apa. Hanya himbauan moral. Ada satu pertanyaan lagi, bagaimana caranya menjaga hati agar kita tetap memiliki rasa syukur?
dan hubungannya dengan jiwa kompetitif tadi. Baik, para jamaah rahimakumullah, ada ungkapan bahwasanya munculnya kemunduran Islam sekarang ini karena jiwa competitiveness ini hilang. Kenapa jiwa competitiveness ini hilang? Karena ajaran yang sampai ke kita adalah ajaran tasawuf yang mengajarkan sabar, ridho, ikhlas. Mohon maaf yang rahimakumullah, perlu diingat bahwa ikhlas itu ikhlas yang aktif. Tawakal itu tawakal yang aktif. Sabar itu sabar yang aktif, bukan sabar yang pasif. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para jamaah rahimakumullah, perang. Ketika perang Rasulullah katakan bahwasanya tidak. Rasulullah katakan bahwa innal jannata tahta zilalis suyuf, bahwa sorga itu di bawah kilatan-kilatan pedang. Artinya apa? Bahwa harus eager, seseorang harus eager untuk mendapatkan sesuatu. Jadi mohon maaf, ya, tetap competitiveness ini terjaga. Cuman rasa syukur ini munculnya setelah mendapatkan sesuatu. Apapun yang didapatkan, disyukuri. Itulah konsepnya. Jadi mohon maaf, tidak ada kecewa. Tidak ada kecewa. Kenapa? Karena berpikirnya yang Allah berikan adalah yang terbaik. Hari ini hanya mendapatkan nilai segini. Kita langsung mengatakan terima kasih ya Allah, kalau kau berikan yang lebih mungkin akan mengakibatkan begini-begini bagi saya, akan memburuk bagi saya. Terima kasih ya Allah, kau hanya memberikan sekian. Itulah memupuk rasa syukur demikian. Jadi tidak mengurangi competitiveness. Ya, bukan di depan, jadi bukan sabar yang pasif, bukan tawakal yang pasif, bukan ikhlas yang pasif, tapi ikhlas yang aktif. Aktif mencari terobosan baru, begitu mendapatkan hasil, semuanya dikembalikan pada Allah. Itulah yang namanya sabar ikhlas, yang aktif, bukan yang pasif. Ada satu pertanyaan terakhir nih Ustaz, dari akun Facebook, Riana Sulardi Putri. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara membagi waktu yang ideal untuk mendapatkan keberkahan dunia dan kebahagiaan akhirat? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau melihat bagaimana hidupnya Rasulullah SAW, contohnya di malam hari, Rasulullah SAW membagi malam itu 3. Sulusun, sepertiga untuk keluarganya. Sulusun, sepertiga untuk dirinya, itu tidur. Wasulusun, dan sepertiga lagi untuk Allah. Nah, konsep ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya membagi malam. Jadi ada aspek-aspek sosial yang kita tetap ada hak sosial, ada hak pribadi, dan ada hak Allah. Jadi berikanlah hak-hak itu pada porsinya masing-masing. Jangan sampai hak sosial kalah dengan hak pribadi. Hak sosial akhirnya mengalahkan hak Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya tawazun. Tawazun itu keseimbangan di antara itu semua. Jadi Rasulullah, sepertiga dari malam tersebut digunakan untuk sosialisasi dengan saudaranya, dengan keluarganya. Kemudian Rasulullah tidak melupakan hak badannya. Jadi Rasulullah tidur, baru kemudian di sepertiga malam Rasulullah bangun untuk dalam tanda kutip bermesraan dengan Allah Subhanahu. Nah, kemudian yang kedua adalah sebenarnya caranya adalah merubah orientasi. Merubah orientasi.
Kalau orientasinya untuk Allah, maka semuanya akan berubah. Makanya maaf, setiap sholat kita berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doa iftitah, walaupun itu sunnah, hukum membaca doa iftitah itu kan sunnah. Walaupun sebagian kalangan di madhab Hanafi, kalau tidak salah, atau Hambali, itu mewajibkan, tapi maaf, jumhur ulama mengatakan doa iftitah itu adalah sunnah. Salah satu redaksi dari doa iftitah adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sebenarnya merupakan ikrar lisaniyah dan janji batiniah bahwa inna sholati, sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mamati, dan matiku, wa mahyaya, dan seluruh hidupku, lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya akan dihitung ibadah. Sehingga kita tidak harus lagi berpikir untuk membagi, oh ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Semuanya akan menuju ke akhirat. Itu para jemaah. Wah, ini ada pertanyaan lagi. Iya, dari Pak Ihsan ya. Bolehkah akad nikah dilakukan secara online nih? Satu apa Ustaz? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Satu ketika Rasulullah SAW menikahi seorang perempuan namanya Romlah. Ya, maaf kalau salah, nanti tolong dicek lagi. Romlah binti Abi Sofyan. Romlah binti Abi Sofyan dinikahi oleh Rasulullah. Posisi Romlah itu adanya di Habasyah. Rasulullahnya adanya di Madinah, di Mekah. Jadi pengantin laki-lakinya di Habasy di Mekah, pengantin perempuannya di Ethiopia. Coba bayangkan. Lalu bagaimana nikahnya? Rasulullah mentaukil, memberikan, mewakilkan, menerima nikahnya itu kepada Raja Najasyi. Jadi mohon maaf, ya, kalau akad nikahnya secara online, ini mohon maaf, kalau di dalam fikih muamalah adanya majlisul akdi, ada majlis akad, gitu kan, maka ini tidak termasuk. Cuma boleh mentaukilkan. Kenapa harus online? Tapi wakilkan saja ke orang yang ada di situ. Misalnya si wali, tolong atas nama saya nikahkan si fulan kepada si fulan. Begitu. Jadi saya termasuk orang yang konvensional dalam hal ini. Ya, kalau untuk sekedar meminta izin boleh, tapi kalau untuk melaksanakan akad, ya, di mana si wali menikahkan, saya tawakuf dalam masalah ini. Saya tidak berani mengatakan sah ataupun tidak, tapi saya bertawakuf ya sampai nanti ada kejelasan dari penjelasan para ahli ulama. Yang pasti ketika Rasulullah nikah dengan Romlah binti Abi Sofyan, Romlahnya ada di Habasyah, Rasulullahnya ada di Mekah. Rasulullah kemudian memberikan taukil kepada Raja Najasyi untuk menerima akadnya. Kenapa nggak kita laksanakan begitu saja, tidak harus ngobrol. Baik. Saya kira cukup ya, udah jam 9. Kita baca suratul Fatihah, kita mohon pada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi langkah kita semuanya. Allah jadikan ilmu ini manfaat, yang benar semuanya dari Allah, yang salah dari hawa nafsu saya pribadi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi tidak bisa saya jawab secara gamblang, itu karena kebodohan saya, kita serahkan kepada Allah. Ya, saya tidak mau merasa paling hebat dengan menjawab sekenanya, tapi tawakuf, lebih baik bertawakuf kalau memang belum ada kejelasan hukum pasti.
Kita mohon pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi langkah kita semuanya dan jadikan kumpulan ini kumpulan yang berkah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amal alladhi yuballighuna hubbak waj'alna lahu minal murafiqina fi jannatin na'im. Ya Allah, perkenankanlah kau limpahkan dalam hati kami kecintaan kepada Engkau dan kecintaan pada Rasul, kecintaan kepada orang-orang yang mencintai Engkau, kecintaan kepada perbuatan yang menjadikan kami cinta kepada Engkau, ya Allah. Dan perkenankanlah kau kumpulkan kami bersama Rasulullah SAW dalam surga ini. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami minta kepada Engkau kebaikan yang diminta oleh Rasulullah SAW. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan kami minta kepada Engkau perlindungan dari apa-apa yang Rasulullah minta perlindungan kepada Engkau, ya Allah. Allahumma waffiqna lihudak waj'al amalna fi ridha. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayahmu pada kami dalam perbuatan kami. Jadikanlah amal kami untuk mendapatkan ridha Engkau, ya Allah. Rabbana srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma anfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wa ta'un wa suyufal mukhtalifata wa syada'ida wa zalazila wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min jami'il buldani amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. In uridu ilal istiham mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Helmi Jatnika atas tausiahnya pada malam hari ini. Sebelum kita tutup kembali, ada informasi yang akan disampaikan untuk pengajian besok malam, hari Minggu, akan disampaikan tausiahnya oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Timyati Badrul Zaman MA dengan tema bahaya menghina ulama. Ditunggu kembali kehadiran Bapak Ibu jamaah sekalian di waktu dan di channel yang sama. Baik, terakhir sebelum kita tutup pertemuan ini, pengajian kita sama-sama kita baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan dalam penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu jamaah sekalian, Ustaz Helmi, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.